Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sonia Merisa dengan NIM 203209036 dari kelas 1B program studi akuntansi akan menjelaskan mengenai beberapa bab dalam pendidikan agama Islam dalam memenuhi tugas UTS yang akan saya jelaskan kepada kedua orang tua saya. Yang pertama ada asal-usul alam. Ada dua pandangan mengenai asal-usul alam. Yang pertama, menurut agama Islam sesuai dengan Quran surat Al-Sajdah ayat 4, di mana yang berarti dunia ini, alam semesta ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu tahun yang lalu. Kita sebagai kaum muslimin wajib merenungkan proses penciptaannya. Quran Al-Sajdah ayat 4 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi' afala tatadzakkarun, yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang memberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Lalu pandangan yang kedua adalah menurut pandangan ateis dan juga agama lain, di mana alam ini berasal dari sebuah materi dan juga kembali ke materi kembali, atau mungkin yang bisa kita kenal dengan teori dentuman besar. Selanjutnya yaitu ada asal-usul manusia. Sebelum saya masuk pada proses penciptaannya, saya akan menjelaskan mengenai pola pikir yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ada 6 poin. Yang pertama, di mana manusia menerima segala sesuatu melalui panca indera, dan lalu akan diproses apakah itu fakta, opini maupun sebagainya, lalu akan diproses ke dalam otak, di mana dalam otak berisi pengetahuan yang sebelumnya, maka kita membandingkan apa yang kita dapatkan dengan pengetahuan sebelumnya. Lalu setelah 4 poin itu kita bandingkan semuanya dengan dalil akli maupun dalil nakli. Dalil akli adalah dalil yang bersumber dari manusia, dan dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran. Proses penciptaan manusia ada 2 pandangan. Yang pertama menurut Islam atau Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, dan juga ada salah satu dalil akli. Dan surat Al-Mu'minun ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Summa khalaqna nan nutfata 'alaqatan faqalaqna nal 'alaqata mudghatan faqalaqna nal mudghata indaman fakasawnal indama laqman summa ansa'nahu khalaqan akhar fa nabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Kehidupan setelah mati. Yang kedua, proses penciptaan manusia sesuai pandangan ateis dan agama lain, yaitu mereka berpedoman pada teori Darwin atau revolusi kera. Selanjutnya yaitu ada kehidupan setelah mati. Menurut agama Islam, setelah mati ada kehidupan yang disebut dengan kehidupan akhirat, di mana di dalamnya kekal. Sedangkan menurut agama lain, ateis dan lainnya, tidak ada kehidupan setelah mati. Pengertian dan al-Islam yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, din al-Islam berasal dari kata adin yang berarti agama, dan al-Islam berasal dari bahasa Arab yaitu salima yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Secara terminologi ada 2 pengertian, yaitu secara umum dan khusus.
secara umum adalah segala ajaran yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secara khusus adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau yang disebut sebagai Al-Quran. Tujuan di Al-Islam sendiri adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tercapainya kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat, baik secara lahir maupun batin. Jadi manusia memiliki banyak kebutuhan. Jika itu tidak dipenuhi, maka akan ada rasa gelisah, tidak tenang, atau bahkan sampai dengan kematian. Yang selanjutnya itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup di Al-Islam ada 3, yaitu hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam. Dan di mana alam ini diciptakan oleh Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana diterangkan dalam Al-Ikhlas yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu, lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, Sang Pencipta ini, atau dalam Islam disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak diciptakan oleh orang lain, karena jika diciptakan oleh orang lain maka tidak dapat dikatakan dengan Tuhan, karena akan masih bergantung pada orang lain. Yang kedua, jika menciptakan dirinya sendiri, itu merupakan pendapat yang batil, karena Tuhan tidak dapat secara bersamaan menjadi Khalik dan makhluk. Yang benar itu adalah Allah bersifat azali dan wajib berwujud, yaitu Tuhan itu Maha Esa, satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada juga yang namanya fitrah keimanan. Fitrah keimanan ini ada dalam setiap diri manusia, tapi banyak agama lain maupun ateis yang menyalahgunakannya, dimana seharusnya iman yang ada dalam hati kita yang dalam, nurani dan ikhlas ini harus dibarengi dengan pola pikir, dengan akal sehat, jadi kita tidak tersesat maupun kita kufur dan menyembah hal-hal selain Allah. Lalu ada Islam dan pluralisme. Pluralisme sendiri berarti bermacam-macam paham. Dengan Islam dan pluralisme ini, dan dalam Al-Quran ini, Al-Quran mengakui adanya pluralisme agama atau keberagaman agama. Di samping itu juga membenarkan dan juga mengakui adanya eksistensi agama lain, dan juga menghargai cara-cara ibadah agama lain. Dan ini pun dipertegas dalam khutbah perpisahan Nabi Muhammad SAW. Jadi solusi Islam sendiri pun dalam pluralisme agama ini juga mengakui dan menghormati, sehingga tidak akan terjadi perpecahan antar umat beragama. Lalu selanjutnya, untuk mencapai ukhuwah Islamiyah dalam Islam agar tidak bercerai-berai, ada beberapa konsep, yaitu ada 3 konsep. Yang pertama adalah konsep tanawul al-ibadah, yaitu bermacam-macam cara beribadah, di mana kita harus menghormati dan menghargai orang yang memiliki interpretasi yang berbeda, sehingga kita tetap mengembangkan silaturahmi. Yang kedua ada konsep al-muqti'uti al-ijtihad lahul ajrun, yang berarti orang yang selama ini berpedoman pada ulama, dia tidak akan berdosa meskipun apa yang diamalkan itu keliru. Jadi orang yang berijtihad itu akan tetap mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang konsep 3 yaitu konsep la hukma lillah qabla ijtihadi al-mujtahid, itu yang berarti Allah tidak menetapkan sesuatu sebelum orang itu melakukan ijtihad. Jadi itu ada 3 konsep ukhuwah Islamiyah. Lalu ada hakikat persaudaraan. Ditinjau secara sosiologis, persaudaraan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah persaudaraan Islamiyah atau al-ukhuwah al-Islamiyah. Dan ini ditegaskan dalam Islam, agama Islam itu telah mempersatukan dan mempersaudarakan pemeluknya. Yang kedua ada persaudaraan keluarga atau al-ukhuwah an-nasaliyah. Nah, untuk menjaga hubungan persaudaraan dalam keluarga, Nabi Muhammad SAW pun juga telah mengajarkan kepada kita dengan sabdanya, tidak akan masuk surga seorang pemutus tali silaturahmi. Yang ketiga ada persaudaraan sebangsa atau al-ukhuwah al-wataniyah. Yang terakhir juga ada persaudaraan sama manusia, yaitu al-ukhuwah al-basyariyah. Ada 3 sumber, yaitu Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Al-Quran sendiri merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan kitab suci umat Islam.
Ada juga nama-nama lain dari Al-Quran seperti Alkitab yang artinya ditulis, Al-Furqan yang artinya pembeda, Al-Zikr artinya peringatan, At-Tanzil yang artinya diturunkan. Lalu ada proses keimanan terhadap Al-Quran, di mana ada tiga proses, yaitu proses pertama, yaitu Al-Quran merupakan karangan bangsa Arab. Tapi kemungkinan ini dianggap batil karena bangsa Arab pada saat itu juga ditantang oleh Al-Quran untuk menciptakan suatu karya yang serupa. Sesuai dengan Quran surat Al-Hud ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yakuluna qul fa'tu asri suwarim mislihi muftarayatin wa ad'u manistata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Nah, itu ada proses keimanan kedua, yaitu Al-Quran merupakan karangan Muhammad SAW. Nah, kemungkinan ini juga batil dikatakan karena Muhammad merupakan salah satu bangsa Arab, dan dimana pada saat itu maupun Muhammad sejenis apapun, karena bangsa Arab belum dapat dan belum mampu menciptakan suatu karya. Dan yang kemungkinan terakhir ini adalah Al-Quran adalah kalamullah. Ini adalah kemungkinan yang paling sahih di antara kemungkinan sebelumnya, dan ini juga merupakan bahwa Al-Quran itu merupakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu ada isi kandungan Al-Quran, yaitu seperti akidah atau kepercayaan, ibadah, akhlak, hukum-hukum, peringatan, sejarah, dan terakhir ada dorongan untuk berpikir. Lalu kedua ada hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, maupun pengakuan atau takrir. Nah, langsung saja kita masuk pada macam-macam hadis. Ada 3 macam hadis. Yang pertama ada hadis syahih, yaitu hadis yang sedang selamat. Yang kedua ada hadis hasan, yaitu hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan ganjil. Yang ketiga ada hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah atau tidak kuat. Lalu ada tingkatan hadis menurut perawinya, ada 3, yaitu mutawatir, yaitu banyak perawi, masyhur, yaitu ada 3 perawi, yang terakhir adalah ahad atau hasanah, di mana ini belum mencapai mutawatir dan belum bisa digolongkan ke dalam mutawatir. Lalu ada ijtihad. Ijtihad sendiri adalah segala usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis. Dasar hukum ijtihad ini dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, dan berpedoman pada Al-Quran dan juga hadis. Ada masalah-masalah yang diijtihadkan. Yang pertama ada hasil analisis para teolog, aspek amaliyah yang zani, yaitu masalah yang belum ditentukan kadar dan kriteria dalam nas, sebagian kaidah zani, yaitu masalah qiyas. Lalu ada macam-macam ijtihad, ada ijma, qiyas, masalah mursalah, istishab, sudut zariyah, istisan, dan urf. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat orang berijtihad. Ada beberapa syarat, yaitu seperti harus menguasai Al-Quran, menguasai tentang sunnah kenabian, menguasai ilmu bahasa Arab, menguasai usul al-fiqih. Namun untuk menyempurnakan seorang mujtahid juga dianjurkan mengetahui al-baro'ah as-saliyah atau hukum asal, mengetahui maqasid al-syariah, tujuan atau maksud syariah, mengetahui kaidah-kaidah umum, mengetahui kebiasaan atau urf yang tengah berlangsung. Ada 3, akidah, syariah, dan akhlak. Akidah merupakan keimanan yang wajib dimiliki oleh seseorang atau kepercayaan. Salah satu dalilnya yaitu Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama anna basyarum mislukum yuhai ilayhi annama ilahukum illahu wahid. Faman kana yarjul liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bihi ibadati rabbih ahad.
Artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Lalu ada syariah, yang mana adalah aturan-aturan yang dibuat oleh Allah untuk ditaati oleh manusia. Yang ketiga ada akhlak, yaitu budi pekerti dan perilaku yang dimiliki oleh manusia. Lalu ada beberapa maktab yang dibagi dalam beberapa. Ada madhab akidah, yaitu yang pertama ada Al-Khawarij, di mana ini merupakan kelompok yang membelot dan menentang Nabi Muhammad. Jadi meskipun Islam ada beberapa kelompok juga yang membelot, dan ini juga kita perlu waspada dan juga kita perlu hindari jika bertemu dengan kelompok ini. Lalu ada kelompok Syiah, yang berarti di sini mereka banyak sekte dan juga tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, tapi lebih mengutamakan Ali dan bahkan juga menentang sahabat-sahabat Nabi. Syiah ini banyak berdomisili di Iran. Yang ketiga ada Al-Murji'ah. Al-Murji'ah ini dalam intinya adalah dosa setiap muslim dan kafir disamakan, dan padahal kan berbeda. Yang keempat ada kelompok Al-Jabariyah. Al-Jabariyah ini adalah kelompok yang menganggap segala sesuatu yang baik buruk atau kelakuan atas itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima ada Al-Qadariyah. Ini adalah kebalikan dari Al-Jabariyah. Ini segala sesuatu tindakan manusia itu merupakan kehendak manusia itu sendiri. Yang keenam ada Al-Mu'tazilah, yaitu adalah sifat Allah ditiadakan. Jadi kelompok ini meniadakan sifat-sifat Allah atau seperti Asmaul Husna. Yang terakhir ini merupakan kelompok yang benar, yang tidak membelot, yaitu adalah Al-Asy'ariyah, yang ini sesuai dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Jadi ini merupakan kelompok yang tidak membelot di antara 6 kelompok yang di atas. Lalu ada Maktab Syariah, ada 4. Yang pertama adalah Maktab Hanafi, Maktab Maliki, Maktab Syafi'i, Maktab Hamdali. Lalu ada Maktab Akhlak, ada 2. Yang pertama adalah menurut Wan Jamaluddin, ada 3, yaitu akhlaki, yaitu perbaikan akhlak, falsafi, yaitu wahdatul wujud atau hulul, terus irfani seperti Jalaluddin Rumi. Lalu ada menurut pengasuh Dar al-Hasani, ada 4, yaitu Sunni, dulu bernama teori atau Nazari. Ada falsafi, pertokohnya mengadunkan antara zauk sufi dengan pandangan logika. Lalu ada amali, ditandai dengan janji atau baiat antara syekh dan muridnya untuk bertaubat. Ada salafi, berorientasi mengembalikan tasawuf pada model sunni yang berjalan secara individu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.